Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabatku? Banyak mimpi-mimpi kamu yang belum terwujud ya. Oke, kamu mendingan tonton sampai habis pembahasan aku mengenai mimpi-mimpinya Dedek Lesti dan Rizky Bilar yang pada akhirnya terwujud loh. Dan bagaimana sih kekuatan kata-kata yang dapat mewujudkan mimpi tersebut. Sehingga pada saat dikolaborasikan, segenap alam semesta bergerak tentu seizin Tuhan merealisasikannya. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang kekuatan kata-kata tersebut, kita ambil contoh dari kehidupannya Dedek Lesti dan Rizky Bilar sebagai berikut. Namun, untuk membahas lebih lanjut, aku tunggu dulu nih like, subscribe, and share-nya kamu dong. Serta tekan tanda lonceng untuk membuat notifikasi. Oke, terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan itu adalah membangun mimpi bersama. Kemudian berkomitmen untuk memasuki gerbang dari kehidupan yang diwujudkan dalam komitmen yang disahkan oleh Tuhan. Nah, pada saat berjalan berdua mimpi bersama, mimpi-mimpi yang sebelumnya itu pasti ada. Untuk bisa berjalan berdua, pastinya ada pemikiran-pemikiran sebelumnya hingga mereka dapat bergandengan tangan memasuki gerbang pernikahan. Dan bagaimana sih teman-teman perjuangan kedua pasangan ini ya untuk dapat membangun rumah tangga yang indah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Seperti apa sih? Tapi semuanya dapat terrealisasikan pada saat mereka bermimpi dan nanti kekuatan kata-kata dan juga kekuatan pikiran akan mewujudkannya. Tentu seizin Tuhan. Nah, kita lihat yuk di channel YouTube-nya berikut ini bagaimana mimpi-mimpinya mereka pada saat kelak membangun rumah tangganya ke depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembukaannya menarik banget nih sih duduknya udah tangannya itu udah di sebelahnya Dedek Lesti nih guys. Tahu nggak sih kalau tangan udah kan kalau orang duduk begini, tapi kalau tangannya udah sampai menguasai wilayah lain berarti ia mendominasi daerah tersebut. Nah, di sini Rizky Bilar udah sampai memegang kursinya Dedek Lesti dan pada saat pembukaannya ya di sini juga Dedek Lesti mengatakan bahwa ia adalah Lesti Kejora Bilar. Lesti Kejora Bilar. Ya, tepuk tangan semuanya. Lesti Kejora Bilar. Pas lagi ngomong Lesti Kejora Bilar ditambahin sekarang ya. Udah ada tanda embel-embel di belakangnya Lesti Kejora Bilar. Mereka tatapan matanya melihat satu sama lain di 0.13. Tatapan mata apa semuanya? Tatapan mata jatuh cinta. Yeay, udah pada pinter-pinter nih sekarang nih murid-murid aku. By the way, udah belajar emangnya micro expression di www.psikodinamika.org. Pantesan pada pinter-pinter. Oh, luar biasa. Emangnya kalian udah membaca bukunya You Can Lie to Poppy? Oh, pinter-pinter banget sih jawabannya. Luar biasa. Ih, tatapan mata seperti ini fall in love. 0.13 guys. Ya, tepuk tangan semuanya. Yuk, Lila. Pasti bilangin hari ini Dede ulang tahun guys. Ih, tangannya dong dinaik-naikin Dede ya Allah. Luar biasa ya. Ya lagi mau menunjukkan apa sih nih? Dede ulang tahun guys. Jam berapa sih? Jarang-jarang kan? Jam berapa deh? Dia ngelihat jam dong. Ambil dibesar-besarin matanya ya, karena jamnya ini sesuatu banget. Oh, hadiah ulang tahunnya, Masya Allah, Rolex guys. Botai Zen. Tuh dicium tangannya. Wah, juara sih. Kalau Rizky Bilar nih ngambil hati Dedek Lesti itu ya. 046 dikasih hadiahnya Rolex, dicium tangannya. Coba. Dulu kalau kita flashback ke belakang, Tuh kalau flashback ke belakang, awal-awal ketemu masih Apple Watch.
Makanya masih Apple Watch. Iya, ngeliat bawah. Berarti naik kelas sekarang. Berarti naik kelas. Pas lagi naik kelas, ngeliat lagi tatapan matanya beradu lagi. Sambil bilangin, berarti naik kelas. Pas lagi ngeliat beradu gitu, matanya mereka sih nggak bisa dibohongin kalau orang fall in love ya. Ini anak luar biasa loh. Tadi kita surprisein naik bajai. Tadi Cita nih disurprisein naik bajai ya, mereka naik bajai nih. Yang dia pikir itu surprise-nya, surprise utamanya, ternyata bukan gitu. Dia nganggap bahwa di surprise-nya itu naik bajai gitu, ternyata bukan. Itu aja dia udah seneng Akhirnya banget. dibawa ke Tribrata. Dan itu aja dia seneng banget. Jadi Dede Lesti tuh Rizky bilang ini loh anak luar biasa ya. Bukan hadiahnya loh yang dilihat tuh, tapi surprise-nya muter-muter naik bajai aja berdua aja mereka udah bahagia. Oh so sweet. Dan itu aja dia udah seneng banget dan sampai saking senengnya dia nggak sadar bahwa ada hadiah lain gitu. Dan dia seneng banget saking senengnya sampai dia nggak sadar ada hadiah lain. Diapain Dede? Iya. Padahal nggak ada apa-apain ya. Dede sengaja. Dede kan gitu kalau depan ibu, depan papa, Playing victim kamu ya? depan mama, depan bapak gitu. Terus dia bilangin dong, jadi emang begitu kok depan orang tua. Jadi dia sengaja nih bikin ngadu-ngaduin gitu kan, supaya katanya si Rizky bilang nih playing victim ya, kayak gitu. Jadi Dede ini tahu banget kalau ia itu disayang sama mertua, sama ayah ibunya. Jadi dia seneng, dia suka gitu deh, ngadu-ngaduin kakak Bilar gitu loh. Yang ada playing victim kamu ya. 2019 Dede Kita bahas mengenai mimpi-mimpinya ya. 2019 Dede itu ngelihat ke atas. pengen punya rumah. Pas lagi ngomong enggak atas begini banget, Dede begini ke atas ya. Itu namanya hope. Rumah sakit. Rumah Jadi pas 2019 ya berdoa nih seperti aku ngomong dia berdoa gitu lah. Nah, dia berdoa untuk punya rumah. di saat itu yang dikabul duluan rumah. Terus alhamdulillah. Terus Rumah. Yang pertama adalah rumah, alhamdulillah kekabul 2019 ya. Terus Asih juga ngeliat ke atas. Jadi kalau inget ya, kalau gerakan tubuh ngeliat ke atas itu lebih hope, harapan. Jadi pengen punya pasangan yang baik, soleh. Nah kemudian yang kedua, Dede pengen punya pasangan yang baik, soleh. Pokoknya yang bisa membahagiakan Dede gitu. Ya, ia ingin memiliki pasangan yang terkabul. Ya kan lagi mau nikah, dia terkabul. Pengen punya mobil Mercy. Pengen punya mobil Mercy, dia juga bermimpi pengen punya mobil Mercy. Itu pas kita ke Lombok. Jadi cerita-cerita Dede pengen punya rumah sendiri. Ternyata ambil ke atas ya, pas cerita 402 ya, di situ ngeliatnya ke atas. Jadi pengen punya rumah, Terus kalau punya suami yang bisa ngerti dia, pokoknya sesuai sama yang Dede butuhkan. Terus bukan yang diinginkan ya guys, beda ya antara kebutuhan dengan keinginan ya. Yang dibutuhkan, Dede itu pinter tuh jawabnya. Ia berharap memiliki pasangan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu belum tentu yang diinginkan. Kebutuhan itu adalah yang sesuai. Tapi kalau keinginan manusia kan banyak banget. Kebutuhan itu yang sesuai dengan kondisi kamu, gitu loh. Kondisi pemikiran kamu. Jadi kamu tuh cocoknya seperti apa tuh kebutuhan gitu loh. Tapi keinginannya pengen punya A, pengen punya B, pengen punya C. Nah, yang dibutuhkan tuh kadang berbeda dengan yang dipikirkan. Yang dibutuhkan adalah yang dipikirkan. Yang diinginkan adalah yang diucapkan. ntar abis udah punya rumah Dede beli mobil Mercy ya. Itu kan punya mama, punya bapak gitu. Dede pengen beli sendiri. Tadinya punya mobil juga dibeliin buat bapak dan ibunya. Nah sekarang dia pengen punya diri sendiri. Jadi kalau kamu menginginkan sesuatu ya, kamu tuh harus tutup mata, harus ngebayangin bentuknya seperti apa, detailannya seperti apa. Tutup mata tuh bisa nggak kamu visualisasiin. Nah Dede ini punya kemampuan itu gitu loh, membayangkan maka terwujud persis detail seperti yang dia pikirkan. Suami seperti apa, rumah seperti apa, pasangan seperti apa gitu loh. Jadi kamu bisa melakukan hal seperti itu. Atau kalau kamu kesulitan, kamu bisa ikut pelatihan aku di www.psikodinamika.org. Klik di situ adalah reprogramming program ya. Punya kantor sendiri. Nah ini untuk ke depan nih mimpinya ya, punya kantor sendiri. Dan mereka tersenyum loh dua-duanya.
Pada saat mereka tersenyum dua-duanya pada saat membayangkan tersebut 6.53 ya. Jadi ngebayangin punya kantor sendiri, Punya perusahaan sendiri, punya tim sendiri gitu. Alhamdulillah ya, semua terwujud ya. Padahal itu doa ibu pas 2019. Nah sambil ngomong sambil megang pahanya si kakak Rizky ya. Artinya mereka tuh, kalau kakak Rizky juga tangannya udah megang Dede Lesti nih gitu. Udah saking touching ya, udah akrab segitu mesra ya mereka ya. Gitu, itu benar-benar diungkapin Pak, diungkapin dia pengen itu. Iya, dia pengen itu. Dan dia benar-benar ngungkapin, dia ngungkapin sambil ngebayangin terus. Jadi kan orangnya baik ya, pada saat dia baik segala kebaikan dia ditolong gitu loh. Semua, padahal itu doa ibu pas 2019. Dan Rizky melihatnya dengan tatapan mata kagum. Nah ini agak beda, bukan itu cinta tapi kagum, karena sampai ngangguk sampai tersenyum, ini kagum nih. Mudah-mudahan ya Dede bisa maksudnya mimpi Dede tuh terwujud gitu. Ya bercanda-bercanda ya sama kayak gitu. Lihat ke atas semua terus kan. Jadi kalau orang berhope, harap lihat ke atas. Dan moga-moga kata Dede apa yang Dede hope atau harapkan tuh terwujud. Ih, gitu-gitu doang. Bener. Ih, gitu-gitu doang sih. Sampai excited ya. Yang kakak tangkap tadi, banyak cita-cita kamu yang terucap lalu akhirnya terwujud, lalu akhirnya kesampaian. Dan sebenarnya begitu juga kakak sayang, banyak juga hal-hal yang kakak pengen yang hanya terucap secara lisan. Banyak juga yang dia ucapkan doanya secara lisan, hanya terpikirkan dalam benak kakak, terus masuk dalam benak kakak. Ucapan masuk dalam benak, bayangkan sampai akhirnya terwujud. Dan terwujud. Tuh, itu kunci ya teman-teman ya. Doakan, masuk ke dalam benak, memvisualisasikan, terwujud. Lewat pertemuan kita sampai akhirnya kita bisa mewujudkan keinginan masing-masing. Lewat pertemuan ya, sehingga akhirnya bisa mewujudkan mimpi masing-masing gitu loh. Pertemuannya mereka itu membawa berkah. Artinya karena kenapa pertemuan mereka membawa berkah? Tahu kenapa? Karena seluruh Indonesia mendoakannya. Begitu seluruh Indonesia mendoakan yang menuju ke satu titik, karena tadi kan orang terzolimin, dua-duanya bersatu, kasihan gitu, akhirnya didoain orang se-Indonesia karena kebaikannya mereka juga. Begitu mereka berdoa, dush, terwujud. Apalagi dengan kekuatan doa, pikiran, membayangkan, maka terwujud. Se-Indonesia loh mendoain. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan energi dari orang banyak itu, dia dapat get attention. Pada saat get attention, kalau kamu misalnya get attentionnya buruk, itu berantakan kehidupan kamu. Tapi kalau get attention yang kamu udah ngumpulin semua energi itu begitu kuatnya, dan kamu gunakan untuk hal-hal yang positif, maka terwujud. Kakak bisa ngebantu kamu mewujudkan apa yang kamu inginkan, kamu angan-angan. Begitupun juga kakak setelah ketemu sama kamu, alhamdulillah lewat kamu lah banyak. Ini kalimat aku suka ya dari Rizky ya. Jadi apa yang kamu mimpikan, kakak bisa bantu mewujudkan. Sama juga pertemuan ini, apa yang kakak mimpikan bisa terwujud dengan pertemuan bertemu kamu. Jadi di sini ada pertemuan ini mewujudkan mimpi satu dengan yang lain, karena satu dengan yang lain itu tulus saling mencintai. Jadi pada saat membantu ya udah polos, tulus, nggak ada pamrih apapun. Nah dapatnya juga ketulusan. Jadi kalau the more you give, the more you get. Jadi makin kamu tulus, makin kamu dapat ketulusan. Makin kamu hitung-hitungan, kamu juga akan hitung-hitungan terus. Makanya Dede bilang kan salah satu Dede pengen, maksudnya nikah selain ibadah teh, Dede pengen tahu gitu rasanya rezeki menikah, rezeki suami istri itu kayak gimana. Dede juga di sini juga kalimatnya bagus ya. Di 10.57 kita ngambil dari Rizky Bilar ya, YouTube-nya, bahwa Dede itu pengen menikah tuh karena ibadah. Tuh, penting banget ya. Nah, dia juga pengen tahu, dia ingin mendapatkan bahwa rezeki pernikahan itu ternyata tuh luar biasa. Dia juga nanti pas nikah nanti rezekinya akan makin banyak. Amin ya robbal alamin. Ingat loh, kamu mendoakan orang lain, nanti malaikat akan mendoakan kamu sejumlah berapa banyak orang yang kamu doakan. Jadi doakan orang yang baik-baik ya. Begitu Allah pertemukan, semuanya udah jalannya tuh Kak, jalannya tuh Allah sudah pengen ngerasain rezekinya. Jadi begitu dipertemukan, mereka tuh jalannya tuh semua dibukain. Gitu. Memang ini full bless ya menurut saya. Gitu. Pas nikah dulu Raffi, itu Raffi Ahmad, gila ya, nikahnya rangkaian acara di TV bro katanya.
Di 10.12.08 ya, jadi pada saat pernikahannya mereka yang sebentar lagi nih akan digelar secara live, jadi Rizky Bilar sempat bermimpi bahwa ia itu pengen banget pernikahannya seperti Arafi. Nah di 12.08 tuh. Itu berarti keren banget ya. Gimana kalau gua seandainya gua saat begitu ya? Nah terus pas lagi ngomong tangannya dimasukin dulu. Gue pengen banget nih seperti itu tuh, nih ngebayangin ya sambil ngedeket badannya. Karena pada saat itu ia membayangkan peristiwa seperti itu pasti nggak nyaman nih, karena berarti posisi lagi nganggur, makanya inferior nih. Wah, pengen banget. Nah posisi tangan seperti ini juga ia mempreventifkan dirinya. Dan alhamdulillah apa ya? Alhamdulillah kesampean sayang. Dan alhamdulillah kesampean sayang, pas lagi sayang tuh ngeliat ke dirinya. Dulu suka ada pernah bercandaan gak sih kalau di kampung kan gini, Eta itu beli dari mana? Dari Hongkong. Beli dari Hongkong. Nah pas lagi kecil juga dia suka ngomong gitu, beli dari mana? Beli dari Hongkong, gitu gitulah. Mau bercandaan kayak gitu, beneran lu dia ke Hongkong? Gitu, beneran dia nyanyi ke Hongkong, Ceng. Iya. Mereka ketawa dong pas lagi ngobrol kayak gitu, walaupun sampai bercanda ya. Apalagi kalau bercanda pada saat kamu relax itu masuk semua data apa yang kamu pikirkan gitu lah. Jadi kalau kamu bercanda tuh ya tadi celetukan itu tuh kewujud doa. Makanya berpikirlah yang positif. Berpikir uang masuk, cuan, berpikir menikah misalnya, berpikir beli rumah, beli mobil misalnya kayak gitu ya. Ambil bercanda terus kamu berpikir itu, maka terwujud. Apalagi pas sambil bercanda, sambil bahagia, itu jauh lebih baik. Jadi kamu harus bahagia setiap hari, guys. Nah guys, dari gambaran ini ya, jadi sekarang ini kekuatan pemikiran, kekuatan kata-kata kamu itu akan membentuk semua hal di sekitar kamu. Karena semua di sekitar kita adalah energi. Jadi kalau kamu berucapan yang baik-baik, pikiran yang baik-baik. Nah ini terbukti oleh Dede Lesti dan Rizky Bilar, bagaimana mereka dulu tuh membayangkan. Dulu juga mereka bukan siapa-siapa, tapi membayangkan, merasakan dengan kekuatan doa, maka terwujud. Oleh sebab itu sekarang ini mulai detik ini yuk kita berpikir yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik, dan kamu punya mimpi kamu juga segera bisa terwujud. Ingat ya, selalu dalam kondisi bahagia. Oleh sebab itu, selalu saksikan konten YouTube Poppy Amalia terus-terusan agar kamu selalu mendapatkan edukasi dan selalu merasa bahagia. Karena yang ditonton bicara mengenai kebaikan dari orang lain. Dan intisari serta hikmah dari peristiwa-peristiwa dialami oleh orang tersebut. Bukan membicarain hal-hal yang negatif. Oke? Demikian dari saya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bertemu lagi dengan Poppy Amalia. Kali ini pembahasan videonya berkaitan dengan reprogramming program pemikiran dan perasaan. Seperti apa sih pembahasannya dan kenapa kaitannya bisa mengubah nasib? Diskusi ini bisa berguna untuk apa saja. Misalnya kamu yang lagi mencari pekerjaan, atau kamu yang lagi kehilangan arah, atau kamu yang lagi sakit belum sembuh-sembuh, atau keadaan kamu yang tidak baik, atau rezeki kamu yang seret, atau masalah dengan keluarga, atau masalah dengan lingkungan. Bisa untuk apa saja, bahkan untuk hal-hal yang kamu tidak pikirkan bisa menghasilkan yang luar biasa, misalnya rezeki atau uang yang berlimpah-limpah. Saya sampaikan di sini dalam bentuk program ulang pemikiran dan perasaan. Harapannya adalah Anda bisa bergabung di kelas saya dalam program reprogramming program bersama Poppy Amalia.